Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di kesempatan kemarin kita telah sedikit membahas apa-apa yang menjadi sebab batalnya puasa. Yang kemarin kita sudah kupas adalah salah satunya apabila pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita melakukan hubungan suami istri. Selain membatalkan puasa, bahwa ini pun wajib membayar denda. Yang mana kemarin sudah kita bahas bahwa membayar denda puasa orang yang melakukan hubungan suami istri ini di saat berpuasa itu di antaranya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak bisa itu kemudian berpuasa berturut-turut sebanyak 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memberi makan fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Namun tidak hanya sekedar membayar denda itu saja yang wajib, termasuk juga mengkodok puasa yang ditinggalkan itu. Arti ditinggalkan itu karena batalnya pada saat hari itu dia melakukan hubungan suami istri. Masya Allah, jadi ini denda sangat berat sekali. Jadi maka harus hati-hati ya, karena hal ini tidak boleh dilakukan pada saat kita berpuasa, yaitu dari mulai terbit fajar sampai dengan datangnya berbuka puasa itu waktu maghrib atau terbenam matahari. Namun setelah itu boleh. Kemarin juga sudah kita bicarakan masalah ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Namun pertanyaannya bagaimana? Ya ini ada kadang-kadang ada juga orang yang bertanya. Namun bagaimana kalau misalnya dalam posisi mengkodok puasa wajib atau puasa lainnya, ini lupa atau melakukan hubungan intim suami istri itu, apakah juga terkena denda? Nah, kalau menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, itu tidak seperti halnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tidak terkena denda, cuman puasanya tetap batal. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, berikutnya yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid maupun nifas. Jadi pada saat berpuasa, kalaupun misalnya ya ini bagi ibu-ibu atau anak perempuan, walaupun misalnya itu puasanya kurang 1 menit ya, mendekati matahari terbenam atau waktu berbuka puasa, yuk keluar menstruasi misalnya,
ya secara otomatis puasanya menjadi batal. Dan ini sangat penting buat kaum ibu-ibu atau perempuan. Sangat penting mempelajari jenis-jenis darah yang keluar dari perempuan ini. Karena ada berbagai macam darah. Ada darah haid atau menstruasi. Ada darah nifas. Nifas itu darah yang keluar saat bersamaan dengan melahirkan. Ada juga darah penyakit. Kalau darah penyakit, ya walaupun keluar, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau haid dan nifas itu membatalkan puasa. Maka wajib di hari yang lain di luar bulan Ramadan ini wajib harus diqodho atau diganti puasanya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Karena sebetulnya kalau membicarakan soal darah haid ini, itu memang ada ciri-cirinya yang membedakan dengan darah penyakit atau darah sakit. Dan ini yang penting harus dipelajari oleh kebanyakan atau oleh kaum perempuan, yang sangat penting karena ini hubungannya dengan ibadah. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas detail bagaimana ciri-ciri darah haid itu. Tapi rata-rata orang yang keluar haid ini atau yang menstruasi ini, umumnya rata-rata keluarnya adalah 7 hari, 7 malam. Rata-rata atau umumnya itu ya. Atau boleh 6 hari, 6 malam. Tapi dalam berbagai pendapat para ulama, ini ada yang menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya darah haid itu keluarnya adalah sehari semalam. Ya artinya paling sedikit gitu ya. Normalnya ya 7 hari 7 malam. Maksimalnya 15 hari 15 malam, jadi setengah bulan. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa maksimalnya 10 hari 10 malam juga ya ada. Ya semoga ini beberapa pendapat dari para ulama yang boleh kita ikuti. Jadi artinya apa? Selama kurun waktu sehari sampai dengan 15 hari kalau masih ada keluar menstruasi, itu masih dalam waktu atau masih dalam waktu menstruasi. Jadi artinya bahwa kita sebagai orang perempuan itu melakukan puasanya harus dibatalkan. Ya harus tidak berpuasa dan harus diganti pada hari yang lain. Bagaimana kalau siklusnya tidak selalu sama dalam tiap bulan? Nah ini yang kadang-kadang membuat perempuan itu ragu-ragu. Ya, kadang-kadang membuat ragu-ragu. Kenapa? Siklusnya sudah tidak beraturan. Ya. Ragu-ragunya apakah ini darah penyakit atau ini darah haid? Nah, disinilah pentingnya kita harus tahu bagaimana sifat-sifat daripada darah itu sendiri. Cirinya seperti apa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Pada umumnya sebetulnya kalau darah menstruasi itu pada saat awal keluar itu adalah warnanya merah menyala. Di awal-awal itu. Kemudian beberapa hari kemudian semakin gelap. Semakin coklat gitu ya. Semakin agak kehitaman. Normalnya seperti itu. Ya, tapi kalau warnanya sudah berubah, mungkin ada ke kuning-kuningan atau mungkin ke abu-abuan atau apa, itu udah bukan lagi darah mens.
Yang paling gampang itu kalau yang menstruasinya itu siklusnya tuh tetap. Misalnya setiap awal bulan atau setiap tanggal 4 atau setiap tanggal berapa. Dan boleh dikatakan hampir rata-rata menstruasinya seminggu misalnya. Ini paling mudah. Artinya ini saya berarti masuk datang bulan. Berarti begitu masuk bulan Ramadan pas tanggal itu dan keluar darah ya sudah meyakini bahwa ini pasti adalah darah haid. Nah itu yang paling gampang ya memang yang kalau terjadi pada perempuan yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau yang tadi saya katakan yang sudah mulai mendekati menopause itu biasanya untuk menstruasinya sudah tidak mulai teratur. Ya. Juga kadang-kadang juga ada lebih dari 15 hari. Nah, lebih dari 15 hari bagaimana menstruasinya itu? Ya, kita tetap pada patokan fikihnya bahwa maksimal haid itu adalah 15 hari. Artinya setelah keluar 15 hari itu masih keluar darah dari si perempuan ini, ya, artinya keluar dari tempatnya itu, maka sudah tidak dianggap lagi menjadi darah haid. Artinya tetap melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah puasa dan juga melaksanakan sholat gitu ya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.